Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya yang bernama Andul Lesmana, kelas PAI 5B, ingin memenuhi tugas UTS dari Bapak dosen, yang dimana UTS-nya itu harus membuat video lalu di-share di YouTube sendiri ataupun diterbitkan di YouTube sendiri. Nah, di sini saya akan mengambil tentang amar dan nahi, yang dimana amar dan nahi ini ada beberapa pertanyaan ataupun hal yang harus dipaparkan. Yang pertama yaitu pengertian amar dan nahi, yang kedua bentuk-bentuk amar dan nahi, yang ketiga yaitu kaidah-kaidah yang berhubungan dengan amar dan nahi. Itu ada 3 yang harus saya paparkan di sini. Yang pertama yaitu pengertian amar dan nahi. Amar menurut bahasa artinya yaitu seluruh ataupun perintah, bisa juga perbuatan. Itu yang dinamakan amar menurut bahasa. Jadi setiap ataupun apa yang dimaksud dengan perintah ataupun perintah apapun itu, perbuatan apapun, suruhan apapun itu dinamakan dengan amar. Itu menurut secara bahasa. Namun di sini ada juga menurut secara istilah, yaitu menurut cara istilahnya tuntutan perbuatan dari atasan kepada bawahan. Tuntutan memperbuat atau memperbuat dari atasan ke bawahan. Jadi perintah dari atasan ke bawahan itu menurut amar menurut istilah. Dari kalau di sini yaitu disambungkan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kepada manusia. Kenapa Allah memerintahkan kepada kenapa Allah memerintahkan kepada manusia? Karena manusia itu adalah bawahan dari Allah, karena manusia juga diciptakan oleh Allah, gitu kan? Nah, makanya kita harus amar, Allah itu amar kepada kita memerintah, maka kita itu harus melaksanakan perintah yang Allah berikan. Nah, seperti perintah apa? Seperti Allah memerintahkan kepada kita sholat 5 waktu, sholat, tahajud, puasa, zakat, dan yang lain-lainnya lah. Itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Nah, apabila kita melarang ataupun apabila kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dosa. Atau halnya seperti ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, amar Allah, maka akan mendapatkan pahala. Berarti tadi yang tidak mendapatkan pahala itu maka bakal masuknya ke nahi. Nah, itu yang maksud dengan amar, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ataupun kepada makhluknya untuk secara umumnya ya. Yang selanjutnya yaitu nahi. Nahi adalah larangan melakukan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Jadi nahi juga itu adalah larangan dari atasan kepada bawahan, halnya seperti tadi maka dicontohkan seperti kita itu harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah melarang hal tersebut, maka kita tidak boleh melakukannya karena itu adalah nahi, larangan tersebut kata nahi. Maka seperti apakah larangannya itu? Allah menyuruh dalam Al-Qur'an itu wala taqrabu zina, ulah deket karena zina. Larangan ti Allah bikin orang, bikin makhluk, kita bikin makhluk. Nah, itu yang dinamakan dengan nahi. Jadi pengertian amar dan nahi itu adalah, amar itu adalah perintah Allah, nahi juga larangan dari Allah. Keduanya itu harus kita lakukan. Kalau perintah kita lakukan, kalau nahi kita jauhi. Itulah pengertian dari amar dan nahi. Nah, untuk selanjutnya itu yang kedua tadi bentuk-bentuk amar. Bentuk-bentuk amar itu, amar itu bentuk dari satu fiil amar. Yang dimana yang satu yaitu fiil amar, yang kedua dibentuk dari fiil mudhari itu. Yang kedua yaitu dari bentuk fiil mudhari. Kenapa sebut fiil mudhari? Kan
al-amru amrun ada harap jar, dan bisa juga kan fi'il mudhari ada lagi yang disebut dengan bentuknya amar itu dari isim fa'il berikut dengan seterusnya masih banyak, ada masdar, ada jumlah khobariyah, masih banyak. Itu bentuk-bentuk dari fi'il itu bentuk-bentuk dari amar. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari nahi. Nahi ini diambil dari kata fi'il mudhari yang disertai dengan lafaz la'an nahiyan, atau juga ada juga larangan secara tegas dengan menggunakan kata nahi yang secara bahasa berarti larangan. Ada juga yang ketiga yaitu larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan. Misalkan dalam surah Al-A'raf, qul innama harrama rabbi al-fathah itu, dan katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Jadi nahi itu terbuat dari fi'il mudhari, berikut yang lainnya itu ada larangan dengan menjelaskan bahwa satu perbuatan itu diharamkan. Adapun yang lainnya lah itu yang bentuk dari fi'il bentuk dari nahi, bentuk-bentuk dari nahi ya. Yang selanjutnya yaitu kaidah dari amar dan nahi. Pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan adanya qarinah. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa menjauhkan sesuatu pekerjaan yang dituntut oleh suatu perintah adalah wajib perbuatannya. Itu dia qarinah. Ya, itu kaidahnya. Yang kedua yaitu kaidahnya apabila ada perbuatan-perbuatan yang semula dilarang lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib tetapi bersifat membolehkannya. Tadinya kan dilarang, lalu ada perintah lagi dibolehkan, nah, maka itu bukan wajib meskipun dengan fi'il amar, meskipun dengan amar dalam artian itu dibolehkan. Itu kaidah. Itu kaidahnya ya, diantaranya itu kaidah amar. Adapun kaidah nahi, berarti kaidah nahi itu sebaliknya. Kalau tadi dibolehkan, berarti sekarang tidak dibolehkan, dalam artian diharamkan gitu kan. Karena kan setiap perintah tadi kan amar perintah, nah itu larangan. Jadi gitulah kalau kaidahnya itu sebaliknya, jadi kaidah amar. Yang mungkin itu yang dapat disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.